Otomotif Traveling. Sekarang gue udah bersama Om Anton, pemilik bis yang diubah menjadi motorhome. Ini basicnya apa, Om? Basicnya Mitsubishi PS100. Diubah jadi motorhome. Ya betul. Udah jalan kemana aja, Om? Baru Dieng, Baru jauh Wonosobo, paling jauh ke timurnya sini. ke Bangka. Ya. Teman-teman, mobil ini sudah 1 tahun ya, Om ya? 1 tahun 13 bulan lah. Ya. 13 bulan nggak pulang ke rumahnya di Tangerang. Om, sebelum ke eksterior, sebelum ke interior, ingin jelas apa luarnya dulu, Om, apa aja? Oh boleh. Ini ada baling-baling apa nih, Om? Ini wind turbine generator. Nah, Jadi fungsinya dia buat ngecas aki kalau anginnya itu besar. Jadi dia bisa nyari arah angin. Ini lagi nyari nih. Kebetulan anginnya kurang besar jadi nggak muter ini. nggak muter. Kalau dia besar, muter. Muter. Untuk ngisi, Untuk ngisi aki kedua, aki saya pakai 2 sistem aki. Yang biasa satu yang standar, aki utama. Satu itu aki cadangan kita bilangnya. berarti ini ngisi yang aki cadangan. Oke. Nah, aki cadangan ini yang kita pakai buat nyalain lampu, ngecas HP gitu. Oh. Kecil-kecil. Nah, aki kedua ini diisinya lewat matahari, solar panel atau wind turbine, atau ada casan aki, ada juga alternator juga. Banyak berarti untuk isi air untuk isi aki keduanya ya? Ya betul. Kalau aki pertama jadi nggak keganggu-ganggu aki utama. Aki pertama cuma untuk mesin doang, Mesin standar mobil lah itu. standar mobil. Terus kalau ini nyambungnya kemana, Om? Ini nyambungnya Ke ke sasis? solar panel, itu ada kabelnya di dalam. Solar itu wind turbine Di dalam? controller Di ada dalam? di kotak panel itu. Samping. Panel dari dalam melihatnya ada panel listrik. Terus samping ada apa lagi, Om? Di sini ada saya tangki bensinnya ada 2 nih solar. Ini solarnya. Ini untuk solar, nih untuk bensin. Bensinnya untuk Ini genset. bensin, ini solar. Ya. Itu? Ini tangki saya kan bawa genset. Hmm. Jadi gensetnya itu kapasitas tangkinya cuma 5 liter. Jadi saya buat tangki cadangan muat 22 liter. Oke. Nah, isinya dari sini. Ini bensin. Ya, kalau ini solar biasa. Solar berarti untuk mobil. Mobil ya. Terus Terus di sini ada outdoornya AC rumah. berapa PK nih, Om? 2 PK saya pakai. 2 PK tuh cukup ya? Cukup lah. Cukup kalau lagi panas pas ya. Untuk sebesar ini cukup. Cukup. Kalau cuaca lagi panas kejemur kan. Nah, Terus, ini ada motor nih, teman-teman. Saya bawa motor. Motor ini untuk Motor apa, ini selain untuk kalau kita yang ngecamp sedang lama. motoran? Enggak juga. Enggak juga. Kalau kita ngecamp lama kan untuk beli gas atau belanja ke pasar. Jadi mobilnya kalau udah stay nggak usah Diam aja. jalan-jalan lagi gitu loh. Yang jalan-jalan ini berarti Iya, ya? yang jalan ini. Ini apa sih, Kawasaki? KLX 150 cc. Sama buat survei, misalnya kita baru ada mau ke satu daerah, jalannya kita lihat agak kecil, kita nggak tahu di depan ada apa, kita survei naik motor dulu. Ya. Kalau sampai ke atas ternyata, oh bagus nih ada tempat buat ngecamp, baru mobil naik. Nah di sini ada genset. Ini genset buat sumber listrik juga. Jadi kalau nggak dapet listrik dari luar, kita pakai genset ini. Kalau di hutan gitu. Honda. Ini yang silent bukan, Om? Bukan. Silent ya. Ini silent ya? Inverter 2200 watt. 2200. Berarti ini nggak turun-turun ya di sini terus ya? Di sini terus. Kalau kayak di campsite kita dapat sumber listrik luar kayak ini kan, kita nyolok dari luar terus listrik jalan. Udah Lagi, terus Om. saya bawa stabilizer sama aki standar mobil lah ini. Ini Sama kabelnya banyak panjang-panjang, berapa meter nih, Om? kabel yang ini 50 meter, yang ini 10. 50 meter yang untuk listrikan kalau ngecas di luar gitu ya? Ya kalau kita dapat listrik dari luar buat nyalain freezer, saya kan ada freezer, lampu-lampu, ngecas HP segala pakai listrik. Ini gas di luar masak? Gas di luar itu untuk di belakang kan ada kompor ya buat Oh, kompor. Cuma saya taruhnya di sini. biar aman. Ya biar gampang untuk nurun-nurun naik. Terus kalau di atas ada apa aja, Om? Di atas itu Airnya? di depan solar panel, di sini tabung air sama ini ada penerangan kalau lagi ngecamp kan buat
penerangan. Jadi kalau ada yang dekat ke mobil kita tahu gitu, siapa mau lihat gitu. Tuh. Nah lampu ini yang pakai aki kedua nih. Ini lampu kedua, aki kedua. Jadi kalau dinyalain malam, aki lagi nggak kuat, matahari kurang, habis ya udah habis aja, mati paling dia. Besok kalau mau pindah jalan mobil biasa. Ini kalau pintu belakang untuk masuk apa? Ada apa? Selain untuk masuk juga saya biasa kalau di tempat camping mandinya di sini, jadi ada kamar mandi gitu. Berarti bisa dibuka ini? Bisa. Coba Om. Cuman berantakan nih. Namanya camping Om pasti berantakan dong. Ini ada shower buat mandi. Nah di sini ada besinya, dipasangin Oh, hordeng. yang masuk sini ya? Dari sini ke sini. Oke. Udah. Terus airnya dari mana itu? Akhirnya nggak dari itu Oh, kan yang dari tabung atas air. itu? Ini kan langsung keluar. Saya sudah mandi Om. Udah mandi. Saya sudah mandi. Nah, Oke. Untuk mandi pakai air dari atas itu berapa liter ya? itu kapasitasnya kurang lebih 200 liter. Isinya pakai Isinya di samping sana deket kompresor AC itu ada selang. Jadi ada selang, di dalam ada pompa dorong, jadi dia narik ke atas. Gitu. kok ke tempat tahap pengisian air yang biasa. Pengisian air biasa, atau kalau ada ember juga dia kan bisa nyedot, ada pompanya. Sekarang mau lihat dalamnya boleh? Oke, boleh, jalan. Buka sendal dulu biar bersih. Nah, jelasin dong Om, dari depan ada apa aja Om? Di depan ini biasa standar kemudi. Jadi kalau lagi ngecamp kayak gini, barang-barang dari belakang saya taruh ke depan. Depan, oke. Nah di sana ada cool box. Cool box itu isinya barang-barang yang nggak bisa dibekukan. Jadi cara mendinginkannya pakai es batu dia. Berarti ini isinya cool box es batu ya? Ini isinya es batu sama minuman-minuman. Kadang kalau ada sayur. Nah saya cara dingininnya ini pakai es, itu pakai botol aqua. Nah, ini buat es-esnya nih, selain bisa diminum. Nah, Oh ya, dijadiin es ya? Iya, dijadiin es, saya nggak Dibekuin. buka. Nanti kalau dari sini udah mencair, saya pindah ke freezer. Oh, Di freezer masih banyak stok tuh es, jadi esnya dipindah ke sini. Ini adem-adem dingin gitu kan, buat sayur-sayuran, minuman yang nggak beku gitu. terus atasnya Ini buat naruh barang-barang yang ringan lah, bantal atau apa, naruh barang. spionnya harus sebanyak itu. Ya, itu buat ngaca kan. Oh ini ngaca ini. Buat ngaca kita Ini ngaca, rapi apa enggak. ini Ini buat lihat belakang. belakang. Ini untuk istri Istri, ngaca, istri dandan. ngaca, dandan. Gitu. Berarti tetap butuh dandan Om ya. Lutu dong. Terus apa lagi Om? Ini toilet. Toilet. Toilet portable. Toilet portable. Hmm. Terus ini. Sering dipakai Om? Enggak. Ya, kalau nggak ada toilet, kita mau Terpaksa pakai itu? Ya, pakai ini. Gitu. Udah itu di tempat station buat ngecas saya, kalau lagi jalan HP taruh di sana nih chargernya. Pakai solar nih, pakai aki yang kedua. Yang ini ngecharge ini? Pakai aki Ngecharge yang nya pakai kedua. aki kedua. Aki kedua. Gitu. Oke. Ada GPS. Yes, ini Garmin ya. Udah. Udah, Ini ada altar. Kapan? Baju. Ini selain tempat baju bisa duduk-duduk sini ya. Ya, ini duduk. Kalau siang bisa duduk, jadi kayak sofa. Nah, kalau malam kita mau tidur ini diangkat, ditaruh di sini. Diselipin. Nah, ya enggak ditaruh nih. Oh ditaruh aja. Oh iya. Ini karena ada lebihannya ya. Nah, ini juga. Jadi panjangnya ukuran 180 kali 180 nih. Nah, di sini ada freezer buat daging-daging itu ya? dan segala. Nah, di bawahnya ini es batu semua. Oh. Jadi kalau di situ udah mulai mencair, saya pindah ke depan sini. mencair, pindah. Es batu saya pindah ke sana. Gitu. Ini kan khusus beku. Nah, ini air buat cuci piring, cuci tangan. Ada juga ini buat cuci-cuci yang gede-gede. Sudah itu ada water heater. Kalau di pegunungan airnya dingin, bisa ada air panas. Oh itu trigger. Terus Untuk mandi berarti ya? untuk mandi. Wah. Ini kompor. Komponen tadi pakai gas itu, gas Ya, 3 kilo. betul. Itu ada exhaustnya
bisa diangkat buat nyedot kalau kita goreng-goreng di dalam. Bisa asapnya jadi nggak minyakan gitu. Di bawah ada mesin cuci baju. Berarti nggak pernah ke laundry Om selama jalan 13 bulan ini? Ya kalau kebetulan ada laundry males nyuci ya mendingan ke laundry kan kalau murah. 1 kilo yang 3.000 atau 5.000 gitu. Kalau itu sering dipakai nggak sih mesin cuci itu? Ya kalau nggak ada laundry kita di hutan pakai daripada ngucek-ngucek sendiri. Iya. Pakai listrik yang aki Pakai listrik. Aki kedua juga ada. Itu kan saya pakai inverter. Jadi dari dia kan powernya ini AC. Jadi dari aki masuk ke inverter keluarnya 220. Nah, bisa buat mesin cuci ini. Sama micro juga bisa. Kulkas juga bisa. Pakai aki kedua semua. Aki cadangan. Om Anton kenapa pilih bis sih untuk jalan-jalannya? Karena sebelum pakai bis ini saya pernah pakai Kijang. Nah itu saya merasa terlalu kecil ya. Saya tahan cuma 1 bulan aja itu di jalan. Pakai Kijang tuh 1 bulan? 1 bulan. Jadi kita nggak bisa bergerak gitu kan, capek di dalam juga, barang-barang banyak, pindah-pindahin. Jadi saya pikir saya perlu mobil yang lebih besar gitu loh. Sementara ini ya saya coba bis ini gitu. Ini dapatnya dari mana sih Om? Ini Beli baru apa ini second kebetulan ya, bekas mobil karyawan. Jadi Kalau boleh tahu waktu beli berapa? 30 juta saya beli. Beli 30 juta. 30 juta ya. Modif seperti ini sudah habis kira-kira? Kurang lebih 200 lah. Karena saya salah modif tadi awalnya itu. Oh gitu. Awalnya itu saya cuman banyak speaker gitu loh buat karaoke. Oh. Nah, terus saya rubah lagi jadi kayak gini. Karena banyak speaker itu ya? Ya, untuk mesin saya tambah pasangin power steering karena berat banget tuh. Sama saya pasang turbo, sama rem depan saya ganti pakai disc brake. Jadi lebih enak ya? Lebih nggak usah sering nyetel jadi. Terus kalau untuk warna mobil Om? Warna standar nih dapatnya kayak gini, jadi saya berusaha untuk seminimal mungkin untuk mengeluarkan biaya karena saya belum tahu nih saya bakalan betah atau enggak tinggal di sini tuh sampai sekarang saya belum tahu, ini kan baru 1 tahun. Baru 1 tahun keliling pakai ini. Ya. Punya ini udah berapa lama tapi? Punya ini itu 3 tahun. Sudah Saya 3 bangunnya itu kurang lebih 2 tahun lah, 1,5 tahun saya bangun dan ngetes ke deket-deket Jakarta gitu ya. Tapi belum tahu yang mau dirubah catnya apa enggak belum tahu. Kalau ini sih saya rasa enggak sih. Saya ya begini aja. Ini juga memang kurang sempurna karena saya buru-buru ya, udah waktu lagi dimodif baik mesin atau interiornya saya udah cepet-cepet mau pakai gitu loh. Cepat-cepat mau keliling Indonesia. Iya, jadi sekarang saya udah beli lagi, itu ada Mercedes 508D, itu ada di Temanggung, itu rencana saya mau restore pelan-pelan, nanti dibikin camper juga pelan-pelan. Oke. Sama saya ada Menggantikan ini? Menggantikan ini nanti, tapi itu pelan-pelan mungkin 1-2 tahun lagi baru jadi, biar aja gitu loh. Saya mau pasangin peredam semua ini karena kalau jalan ini abu, asap segala masuk, banyak yang bocor nih dalamnya. Yang bolong ya? Iya, banyak yang bolong. Terus saya ada 1 Hilux juga, mesinnya udah saya ganti pakai mesin 1 KZ Perkado, kakinya saya pakai VX punya. Nah rencananya nanti saya mau gandeng di belakang, jadi di belakang bus saya itu nanti mobil dulu, baru nanti motornya di belakang Hilux gitu. Jadi panjang banget Om. Panjang ya. Hilux udah panjang, bis panjang. Iya, nah anaknya mau kayak itu tuh yang bisa dilipat. Oh lipat. Jadi kalau lagi jalanan sempit dilipat. Istri saya kebetulan bisa nyetir kan, dia nyetir. Oh. Teman-teman otomotif traveling, itu tadi review singkat gua tentang bisnya punya Panton. Panton, terima kasih ya untuk sudah diajak tur keliling bis. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Siang-siang Om. Siang. Otomotif traveling, liburan terus, kapan kerjanya?